Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afa Wulandari dengan NIM 203230041, Prodi MPI kelas 2B, yang akan mengerjakan tugas dari Miss Yuliana Afifah dengan tugas mereview jurnal. Judul jurnal Perkembangan Kurikulum di Indonesia, Pendidikan Keislaman, volume dan halaman 12 nomor 1 Juni 2020, tahun terbit 2020, penulis jurnal Nur Aini Solema. Tujuan penelitian yaitu perubahan kurikulum dilakukan untuk menjawab tantangan atau kekurangan yang ada pada zaman yang terus berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, maka kurikulum akan senantiasa berubah pula. Perubahan kurikulum ini terjadi agar dapat menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi serta harapan-harapan masyarakat yang semakin besar terhadap pendidik formal atau kurikulum kependidikan. Lanjut, dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah yang menjadi permasalahannya adalah mengapa hal ini tersebut dapat terjadi. Apakah benar kurikulum memang memiliki dasar dan landasan yang kuat yang memang disiapkan agar peserta didik, pendidik, orang tua, dan komponen pendidikan lainnya sesuai dengan tujuan pendidik dan standar pendidik? Apa yang mendasari itu semua? Benarkah kurikulum itu dibuat untuk memperbaiki kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru yang dibuat yang disebut dengan evaluasi kurikulum, di mana sistem evaluasi digunakan untuk tingkat penyampaian keberhasilan peserta didik dalam bentuk hasil khusus. Hasil data penelitian ini yang saya ambil yaitu 1. Rencana Pelajaran 1947, 2. Kurikulum 1975, 3. Kurikulum 1984, 4. Kurikulum 1994, 5. Kurikulum berbasis komponen tahun 2004, 6. Kurikulum Satuan Pendidikan 2006, 7. Kurikulum 2013. Yang mana dari nomor 1 hingga nomor 7 tersebut yaitu saling memperbaiki satu sama lain. Dari Rencana Pelajaran 1947 itu kurikulum 1975 itu memperbaiki rencana pelajaran tahun 1997. Seterusnya begitu, dan saling memperbaiki, dan dari kurikulum tersebut ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Lanjut ke metode penelitian. Penelitian paling relevan dalam penelitian ini digunakan adalah penelitian deskriptif dan kualitatif seperti yang digunakan Sugiono tahun 2007. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian kondisi objek yang alami. Lanjut ke dalam hasil penelitian. Hasil penelitian adalah bentuk pengembangan kurikulum mengacu kepada beberapa landasan, yaitu landasan fisiologi, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan organisasi. Dan untuk kurikulum pendidikan agama Islam, maka asas agama termasuk ke dalamnya, sehingga
untuk kurikulum pendidikan Islam meliputi asas agama, filosofis, psikologis, sosiologis, dan organisatoris. Lanjut masuk ke dalam kelebihan penelitian. Yang pertama, memasukkan beberapa pendapat para ahli dan disebutkan nama dan tahunnya. Yang kedua, menjelaskan sejarah kurikulum dari masa ke masa, salah satunya agama Islam. Yang ketiga, mencantumkan teknik pengumpulan data dan penjelasan perkembangan Islam. Lanjut dengan kekurangan dalam penelitian ini. Kurangnya yang terdapat pada jurnalnya itu pengamatan yang kurang merata dan tidak tahu mewawancarai sumber yang tidak jelas, dan juga tidak adanya revisi yang dilakukan setelah adanya jurnal. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Perubahan kurikulum pada saat ini di mana penyesuaian dengan perkembangan zaman, teknologi, ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Perkembangan kurikulum ini di masa depan agar menciptakan generasi yang mampu bersaing secara internasional. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.